بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di musola ini atau di masjid ini dalam rangka beribadah kepada Allah, menunaikan salah satu kewajiban di antara kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita berupa talabul ilmi. Nabi mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu, yakni ilmu agama, hukumnya termasuk fariidah, kefarduan bagi setiap muslim dan tentunya muslimah. Walaupun hadis yang menyebutkan muslim wal muslimah lemah, yang sahih adalah talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim saja. Namun walaupun demikian tetap mencakup muslimah, dikarenakan kewajiban beribadah adalah untuk muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan. Karena itu mencari ilmunya wajib. Tidak akan mungkin kita bisa berislam kalau kita tidak mengerti tentang ilmu Islam itu sendiri. Kita pernah menyampaikan bahwa agama Islam itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil dari akal manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah, kata beliau, wa'lam anna ad-dina innama ja'a min qibalillah. Ketahuilah, sesungguhnya agama Islam ini tak lain datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yudha' ala qul rijal, tidak diletakkan dan tidak ditetapkan oleh akal-akal manusia. Karena itu kewajiban kita adalah sami'na wa ta'na. Kita mendengar dan kita taat. Bukan kita kemudian membahas dengan otak kita, kalau layak diterima, kalau tidak layak di otak kita tolak. Tidak seperti itu. Kewajiban seorang mukmin apabila du'a ila Allah wa rasulih, innama kana qaulul mu'minin. Sesungguhnya tak lain ucapan orang yang beriman, idza du'u ila Allah wa rasulih, apabila diajak untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, tidak ada ucapan mereka kecuali mengatakan an yaqulu sami'na wa ta'na, agar mereka mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Kenapa? Karena agama ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa apa? Wahyu. Berupa wahyu. Tanpa kita belajar tentang wahyu tersebut, maka tidak akan mungkin kita bisa tahu tentang Islam. Wahyu itu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu.
Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya, yakni as-sunnah atau al-hadis, ucapan dan perbuatan beliau. Nah, tanpa kita tahu tentang Al-Qur'an dan as-sunnah, maka kita tidak akan bisa berislam. Bagaimana mungkin bisa beramal dengan Islam tanpa kita belajar ilmu? Tidak bisa didatangkan, saya akan mengandalkan akal saya. Bagaimana kamu tahu tentang sholat kalau hanya mengandalkan akalmu? Bagaimana kamu tahu tentang tauhid, makna syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kalau engkau tidak mau mendengar, belajar tentang wahyu? Bagaimana kamu bisa zakat, bisa beribadah? Bagaimana? Kita tahu definisi ibadah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yardah min aqwalin wa amalin zahiratin wa batinatin. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mendefinisikan tentang ibadah itu adalah satu kata yang mencakup semua hal yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Apa saja yang Allah mencintai untuk kita lakukan, Allah meridhoi untuk apa untuk kita kerjakan, maka itu adalah ibadah. Bagaimana mungkin kita tahu ini Allah cintai, ini Allah ridhoi? Bagaimana kita tahu? Tanpa kita talabul ilmi. Syarat utama sesuatu itu dikatakan ibadah apabila sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu bentuknya ucapan maupun bentuknya perbuatan. Karena itu talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Penting sekali belajar ilmu agama. Karena ilmu agama itulah yang membimbing kita menuju siratal mustaqim dan menyelamatkan kita dari jalan siratal jahim, jalan yang menuju ke neraka jahim. Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang dipastikan membimbing manusia menuju siratal mustaqim. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, latahdi dengan lam yang pendek memiliki makna taukid, pasti bisa membimbing manusia menuju siratal mustaqim. Sudah pernah kami sampaikan, ini adalah namanya petunjuk yang berupa penjelasan. Bahasa Arabnya hidayatul bayan. Penjelasan-penjelasan, bimbingan-bimbingan, sabda-sabda Rasul, ajaran Rasul, ini semuanya mengarah kepada siratal mustaqim. Adapun kalau hidayat taufik, cocoknya seorang dengan syariat Allah, cocoknya hati seorang dengan kalam Allah Al-Quran, cocoknya hati seorang dengan hadis Nabi, cocoknya hati seorang dengan iman dan takwa, cocoknya seorang dengan tauhid tanpa syirik, cocoknya seorang dengan sunnah tanpa bid'ah, cocoknya hati seorang dengan taat dan jauh dari maksiat. Itu murni Allah Azza wa Jalla yang memberikannya. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Hidayah itu, petunjuk yang seperti ini disebut dengan hidayah apa? At-taufiq. Dari kalimat wafaqa, ittafaqa yattafiqu, taufiqan, cocoknya seorang dengan syariat Allah. Cocoknya seorang dengan ibadah yang Allah ridhoi. Cocoknya seorang dengan akidah yang benar. Senangnya dia dengan sunnah Nabi. Ini semua adalah taufik min Allah. Ini murni Allah saja memberi. Nabi kita tidak bisa memberi. Dan siapapun orangnya tidak bisa memberi. Yang bisanya membimbing, mengarahkan, menyampaikan ilmu, penjelasan, jenengan monggo cocok ya monggo moten karepen jenengan kula mboten saged maksa, cuman niki ilmune.
Dia akan cocok dan tidaknya Allah yang memberikan petunjuk padanya. Ada kalanya orang itu mendengarkan ayat dibaca, mendengarkan hadis dibaca, senang. Maka lapangnya dada dia, senangnya hati dia mendengarkan kalam Allah dan sabda Rasul dibacakan, ini adalah hidayah taufik. Hidayah taufik itu bentuknya apa? Lapangnya dada untuk menerima syariat Allah Azza wa Jalla yang Allah firmankan dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yuridillahu yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan untuk Allah berikan petunjuk padanya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Menerima firman Allah Azza wa Jalla, mengamalkannya dengan mudah, menerima sabda Nabi, senang dengannya, cocok dengannya, dan dia mudah dalam mengamalkannya. Ini hidayah taufik. Yang ini murni Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikannya. Sampai pun Nabi kita tidak bisa. Berulang kali kami sampaikan ayat Al-Quran berkata dengan Abu Talib, "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan petunjuk kepada seorang yang engkau cintai sekalipun. Yaitu Abu Talib. Nabi mencintai Abu Talib karena nasab. Karena Abu Talib memiliki jasa melindungi beliau di awal-awal dakwah. Beliau sangat berusaha untuk mendakwai Abu Talib. Membimbing. Tapi pada ujungnya cocok dan tidaknya Abu Talib dengan bimbingan Nabi di tangan Allah Azza wa Jalla. Bukan di tangan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan Allah takdirkan Abu Talib mati di atas agamanya Abdul Muttalib, agama nenek moyangnya. Mati ala syirkin, mati di atas kesyirikan. Hadirin kaum muslimin, kan itu belajar ilmu agama sangat penting bagi kita. Karena disitulah terdapat petunjuk. Kita tahu Al-Quran diturunkan sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita jarang thalabul ilmi, jarang mengerti tentang Al-Quran wa Sunnah, bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk? Itu petunjuk sudah ada. Tinggal kita mempelajarinya, memahami dengan baik, mengerti dan mengamalkannya. Hadirin yang muliakan rahimani wa rahimun jami'an, pada taklim kita malam ini kita angkat tema tentang pintu kebahagiaan. Miftahus sa'adah. Pintu kebaikan atau kebahagiaan. Apakah itu? Semua kita pengen bahagia. Nggak betul, Pak? Napa wonten sing pengen sing sarak? Iki kaya ngapa wonge? Main temen. Semua kita pasti suka dan ingin bahagia, sejahtera, damai, gemari, pahala jinawi, tenang, makmur, jibar, jibur. Nah, dunia dan akhirat. Bagaimana cara mendapatkannya? Setiap kita takut dengan kesengsaraan, kebinasaan. Kita takut dengan hal-hal yang mengerikan, siksaan, takut. Bagaimana cara selamat dari itu semuanya? Berikut ini beberapa dalil, ayat dan hadis serta ucapan para ulama yang bisa kita sampaikan sampai Isya insyaallah. Masih ada waktu. Isya jam berapa? 19.13. Tes yonton setengah jam. Hadirin yang makan. Al-Imam Az-Zuhri. Beliau adalah Imam Tabi'in. Beliau memberitahukan kepada kita kiat mendapatkan kebahagiaan. Beliau mengatakan alaikum bid-din atau alaikum bil ilmi qabla yuqbal.
hendaknya kalian belajar ilmu agama sebelum ilmu agama ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa wajib bagi kita belajar ilmu agama? Fa innahu thabadud din wad dunya. Dikarenakan ketika seorang memiliki ilmu pengetahuan tentang agama, imannya akan tumbuh, takwanya akan kuat, akan kokoh di hati dia, akan kuat di jiwanya, keagamaannya. Religinya akan kuat karena ditopang dengan ilmu agama. Maka keseharian dia berpindah dari ibadah kepada ibadah, dari amal soleh kepada amal soleh, dari salat 5 waktu. Qobliyah subuh dia perhatikan. Bahkan sebelum qobliyah subuh dia lakukan witir. Sebelum witir dia lakukan qiyamul lail. Setelah dia qiyamul lail, dia witir, dia dengarkan adzan, dia mengikuti lantunan adzan. Kemudian dia berdoa zikir setelah adzan. Kemudian dia berangkat ke masjid atau dia salat qobliyah subuh di rumah, dia ke masjid menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Dari ibadah kepada ibadah. Kemudian dia duduk beres sejenak sampai syuruk, kemudian salat isyraq. Kemudian dia begitu seterusnya menunggu waktu zuhur. Qabliyah zuhur 4 rakaat diperhatikan olehnya, 2 rakaat, ba'diyah zuhur dikerjakan sampai dia melakukan dengan khusyuk. Masya Allah. Itu karena dia punya ilmu, kokoh keagamannya. Kesibukannya tidak melalaikan dia dari ibadah, terutama sholat. Apalagi yang wajib, yang sunnah diperhatikan. Apalagi yang ini wajib otomatis, yang sunnah saya diperhatikan. Menunjukkan kokohan iman dia. Kenapa? Kan ditopang dengan apa? Ilmu din. Kita tahu ya kaum muslimin, manusia itu ada 3 grade, 3 tingkat. 3 tingkat ini hamba Allah Azza wa Jalla. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin mereka, mukminin mereka. Tapi ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, mereka adalah disebut dengan zalimun li nafsihi. Hamba-hamba Allah yang menzalimi dirinya sendiri. Karena dia jatuh pada dosa-dosa. Ya dia sholat, dia zakat, dia beramal ibadah. Tetapi dia masih melakukan dosa-dosa. Sehingga disebutkan dengan bahasa Al-Quran, zalimun li nafsihi. Yang kedua, muqtasidun. Hamba-hamba yang tingkatnya pertengahan. Muqtasid. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Yang ketiga yang paling tinggi, sabiqum bil khairat. Orang-orang yang terdepan, sabik, terdepan dengan kebaikan. Terdepan dalam beramal kebaikan. Mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan kewajiban, meninggalkan keharaman, dan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Serta meninggalkan yang makruh-makruh. Ini tingkat paling tinggi. Dia perhatikan betul tentang ibadah itu. Kesehariannya, aktivitasnya, ketepatan waktunya. Karena ibadah ketika ditentukan waktunya, tidak boleh dilakukan di luar waktunya. Ini pendidikan disiplin. Kalau ada seorang sholat di luar waktu dengan sengaja, sholatnya tidak sah. Sholatnya apa? Tidak salah. Kenapa? Karena sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya. Inna sholat kanat al mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat kewajiban yang dibebankan kepada orang beriman dengan waktu yang ditentukan. Dia perhatikan itu dengan baik. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu. Dia jalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Dia mendapatkan janji dari Allah Azza wa Jalla ketika dia melakukan sholat dengan baik. Apa janjinya? Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih, khamsu salawatin kadabahunallahu 'alal ibad.
Ada 5 waktu sholat yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Faman jaa bihinna, barang siapa yang dia melaksanakan 5 waktu sholat tersebut bihuquqihinna, dengan hak-haknya, tumanina, khusyuk, rukun dan syaratnya dipenuhi, kewajiban dan sunnahnya dilakukan, betul-betul dia memperhatikan ibadah dengan baik. Kana lahu walam yukhaffif bihuquqihinna, dan dia tidak meremehkan ibadah salat. Kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Barang siapa seperti itu, maka Allah akan memberikan janji. Yani dia, Allah Subhanahu wa taala berjanji untuknya memasukkan dia ke dalam al-jannah. Ini tak lain karena ilmu yang ada pada dia. Kokoh keagamannya. Dia perhatikan qabliyah ba'diyahnya. Berapa qabliyah ba'diyah salat? Berapa rakaat? Salat apa namanya? Rawatib. Berapa jumlahnya? 12. Satu hadis 10, satu hadis 12. Nabi mengatakan, "Man hafadha 'ala 12 rak'atan fi yawm wa lailah, bana Allah baitan fil jannah." Barang siapa yang dia menjaga keberlangsungan ibadah salat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah mewah dalam surganya. 12 rakaat itu mana saja? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dilakukan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat ba'da zuhur, kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, dan 2 rakaat ba'da isya. 13 rakaatan, 12 rakaat. Ketika seorang beragama dengan baik, karena dia telah berilmu, terpupuk imannya, terpupuk takwanya, terpupuk kesemangatan ibadahnya, amal solehnya, agamanya kuat. Demikian pula kata beliau, tabatud din wa dunya. Dunianya pun kokoh. Apa artinya dunia yang kokoh? Dia hidup di dunia pun baik. Dia dengan istrinya rahmah, mawaddah, warahmah, cinta dan sayang. Dia dengan anaknya rahmah. Anaknya pun terdidik agama sehingga bil walidain, berbakti. Orang tuanya perhatian dengan anak. Anaknya pun berbakti kepada orang tua. Cukup kecil. Tenang, damai. Masing-masing menghormati. Suami menghormati istri. Istri mencintai suami, mentaati suami. Semua dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Masya Allah. Dia dengan tetangganya. Dia dengan lingkungannya. Dia dengan orang tuanya. Dia dengan mertuanya. Baik. Kenapa baik? Karena ilmu agama yang ada padanya. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya. وَبِذِهَابِهِ ذِهَابِهِ ذَلِكَ كُلُّ. Kata beliau, dan apabila seorang tidak memiliki ilmu agama, maka akan rusak keagamaannya. Dan rusak pula kehidupannya. Coba kita lihat kaum muslimin. Ada di tengah-tengah kita. Ya dia muslim. Masya Allah. Beragama Islam. Kita memuliakan dia. Saudara kita muslim. Tetapi. Karena dia tidak pernah talabul ilmi. Jarang ngaji. Jarang mendapatkan asupan makanan ilmu. Sehingga imannya lemah. Apa tandanya imannya lemah? Lemah dalam beribadah. Kesemangatan dalam sholat misal. Lemah. Kadang sholat, kadang tidak sholat. Lemah sekali. Kadang sholatnya itu di akhir waktu. Nek urung ngasar, urung Arab duhur pak. Padahal isyarat ngasar, pakai duhur. Itu sudah disebut dalam Al-Quran adanya orang yang semisal itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang salat
Yaitu orang yang mereka lalai dari salat-salat mereka. Ditanyakan kepada Nabi, apa makna sahun? Salat tapi lalai. Belum menjawab, yuakhiruna salat an waktiha. Yani orang yang melakukan salat tetapi di akhir waktunya. Kenapa dia salat di akhir waktu? Karena kemalasan. Meremehkan salat. Dimutakan kais adzan salat langko bisa. Isi awan ki jam loro salat disit engko mani urung kober. Taktik bae Pak, ngerti taktik? Penggawean yo rampung. Bahasa Arab ngasar kurang 10 menit lagi kelabakan Melayu dan sebagainya bagi Allah Akbar. Azan ngasar. Lah kita mau ngapa? Lah urung kober kok. Sebenarnya bukan urung kober Pak. Meremehkan ibadah sholat. Apa yang menyebabkan itu? Karena tidak terbimbing dengan ilmu. Kadang-kala malah justru bebas orang sholat. Ya kemutan boy. Kemutan geja nih ya sholat. Los be orang sholat. Lah ngisuk mani sholat lah. Ngisuk pilih tasana dina. Yang ge seniki kemis ngenjang Jumat. Ningrika ngisuk apa tes urip? Urung mesti. Aja gembelengan. Ngisuk maning. Metundalan tabrak motor mati rika. Kapan sholatnya? Ya gak disolati. Hadirin kan? Lemahnya ilmu menjadikan lemahnya agama. Kalau ibadah itu lemah, iman lemah, yang menguat maksiatnya itu sudah sejalan Pak, berbanding kebalik. Ini iman naik, maksiatnya tertekan. Karena apa? Takut kepada Allah, takut dengan azab. Tapi ketika imannya lemah, otomatis maksiatnya yang membesar. Senangnya dosa, maksiat. Sholat angel, ning kelepekan darah. Rajin banget Pak, ora tau telat. Walah. Sholat ngantek maghrib, ora bisa-bisa sholat, ngasar ditinggal gara-gara darahnya hilang. Wong darah larang-larang dadak dicul-culna. Bahasa hilang getun. Salah siapa? Dicul-culna bae. Disembelih bae sih dipangan, Pak. Regane puluhan juta, Pak. Bisa ngutuku sapi. La haula wala quwwata illa billah. Itu karena apa? Lemahnya. Kalau sudah ilmu agamanya lemah, imannya lemah, amalannya lemah, maksiatnya banyak, dunianya rusak. Kehidupannya masih dengan kemaksiatan, pergaulannya rusak, dengan istrinya kasar, dengan anaknya kasar, dia hancur keluarganya. Karena apa? Senangnya mabok, judi, main perempuan, dugem. Ngerti dugem, Pak? Ya, belum mboten nate ngertos men mil-mil ngomong. Tong diskotik mriki. La haula wala quwwata illa billah. Rusak. Dengan demikian ya kaum muslimin, kita ambil sebuah pelajaran bahwa kunci kebahagiaan itu adalah ketika seorang memiliki ilmu agama yang menyebabkan kuat agamanya sehingga dia baik dalam hidupnya karena beribadah kepada Allah dan jauh dari maksiat, tenang, damai, santai hidupnya, enggak ngoyo, tetapi dia baik dunia dan akhirat. Pernah kami sampaikan di antara ucapan ulama adalah ucapan Imam Malik. Imam Malik menyebutkan dalam salah satu kalimatnya, kiat sukses hidup dan selamat dari kebinasaan. Kalimat yang pendek, yang jenengan hafal insyaallah. Lebih pendek daripada surat Al-Ikhlas. Beliau mengatakan as-sunnatu safinat Nuh. Man rakibaha naja wa man tarakaha gharaq. Saged jenengan Mas.
Caranya. Foto nopo Pak. Nabi mengatakan sunnah Nabi itu Al-Quran dan hadis, bimbingan-bimbingan Nabi itu bagaikan seperti Safinatu Nuhin, kapalnya Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Siapa yang menaiki kapalnya Nabi Nuh, selamat dia. Sukses dia. Selamat dari banjir dan sukses dia. Kehidupannya penuh dengan kebaikan dunia wal akhirah. Wa man taraka gharq, dan barang siapa yang meninggalkan kapalnya Nuh, yakni tidak mau menaiki kapalnya Nuh, gharaqa, pasti dia akan tenggelam. Karena di waktu itu tidak ada tempat di muka bumi ini kecuali tertutupi oleh air. Sunnah Nabi disebut oleh Imam Malik seperti kapalnya Nuh. Siapa yang mentaati bimbingan Nabi, siapa yang cocok dengan bimbingan Nabi, dia meyakininya, dia mengamalkannya dengan baik dan mudah dalam kehidupannya, maka dia pasti akan bahagia dan akan selamat dari kehancuran dan kebinasaan. Tetapi barang siapa yang meninggalkan bimbingan Nabi, kemudian dia memilih jalur yang lain, dia memilih jalurnya syaitan, maka dipastikan dia akan binasa. Hadirin sekalian, jalan kebenaran itu cuma satu. Ketika itu Nabi menggaris-garis yang lurus, satu garis, dan mengatakan wa hada siratul mustaqim, ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Adapun jalan yang lain, di mana beliau menggaris garis yang banyak sebelah kanannya, garis yang banyak sebelah kirinya, itu adalah jalannya syaitan. Nabi mengatakan, ma min sabilin illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih. Tidak ada satupun jalan yang di sebelah kanannya dari garis yang lurus dan di sebelah kirinya garis yang lurus tadi. Banyak sekali. Tidak ada satupun jalan itu kecuali di situ ada syaitan yang bercokol, yang mengajak manusia untuk jatuh padanya, terjerumus pada tipu daya syaitan. Kesimpulannya sekali lagi, kebahagiaan di dunia wal akhirah, keselamatan dunia dan akhirat ketika seorang memiliki ilmu agama. Ada orang yang mengatakan syarat bahagia nang dunia niku adalah harta. Nek duit akeh ya seneng. Nek duit sithik mumet. Leres mboten niku, Pak? Leres nggih? Leres. Orang yang memiliki harta yang banyak dia akan bahagia. Orang yang miskin dia akan sengsara. Apakah benar kalimat ini? Banyak harta pasti bahagia. Lawannya berarti miskin pasti sengsara. Kita jawab dengan membawakan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Dan kita yang menjawab, Pak. Nabi yang menjawab. Dengan hadis yang pernah kami bawakan beberapa waktu yang lalu. Insyaallah jenengan tes kemutan. Ninglah taklimnya sebulan sepisan, Pak. Sing seminggu sepisan be kelalen, sebulan sepisan pamaning libur maning, Pak. Orang bulan sepisan. Tapi tidak mengapa wahai kaum muslimin. Tuntutan kita itu bukan hafal. Tuntutan kita adalah paham. Hafal itu di atas pemahaman. Saya sedikit tentang ini. Saya menghibur jenengan. Maksudnya menghibur pripun, Pak? Si penting ngaji lah. Ora hafal, ora apa-apa. Si penting paham. Ora hafal, ora apa-apa. Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, barang siapa yang diinginkan kebaikan baginya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki hambanya ini baik. Apa tandanya? Yufaqihu fiddin. Allah akan fakihkan bagi dia agama ini. Apa makna Allah fakihkan dalam hadis ini? Asy-Syaikh Shalih Fauzan menyebutkan al-fiqhu huwal fahmu. Fikih yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah memahami. Memahami. Sehingga dengan kita taklim, mendengarkan ayat, hadis yang kita bacakan dari awal, badal mahad sama sekarang, difahami dengan baik, itu tugas kita masing-masing. Dipahami, dimengerti, diyakini, diambil intisarinya. Ini yang wajib bagi kita, al-fahmu. Intinya berarti kalau ingin bahagia dan selamat harus memiliki ilmu agama. Mentaati Allah, mentaati Rasul. Mengamalkan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu sebuah pemahaman yang masuk kepada benak kita. Adapun ayat dan hadisnya, nek ora apal kepripun? Ya ora domai, Pak. Itu tidak wajib. Yang wajib adalah apa? Pemahaman. Mok nyenengi, Pak. Nek santri lah kon wajib, Pak. Apal kan ora apal tokna. Santri, Pak, dididik supaya menjadi dai. Kalau hafal itu berit di atasnya. Sudah pernah kami sampaikan, belajar itu dengan menggunakan 5 tahapan. Saya mau tanya nih kan. Kelalen. Butuh apa, Pak? Santai mawon. Yang pertama, taklim itu adalah as-sumtu. Diam ketika taklim. Jangan ngobrol. Kalau ngobrol tidak akan dapat ilmu. Yang kedua, as-sam'u. Mendengar. Ajagur menengtok, Pak, meneng dengkluk. Turu ya ora krungu, Pak. Bagaimana dapat ilmu? Diam, kemudian mendengar. Yang ketiga, al-fahmu. Berupaya untuk memahami. Mendengar itu adalah memahami kalimat yang disampaikan. Karena itu saya menyampaikannya pelan-pelan supaya bisa dicerna. Dipahami. Bisa dipahami? Berarti kita kalau taklim menggunakan apa, Pak? Menggunakan hati kita masing-masing untuk mencerna, memahami apa yang disampaikan. Yang ketiga, yang keempat, setelah kita memahami adalah al-hifdzu. Kita menghafalkannya. Kita sudah dapat ilmu, kita simpan ilmu itu dengan kita menghafalnya. Kalau kita dapat ilmu, kemudian kita tidak menghafalkannya, ilmu itu akan hilang lagi. Hilangnya ilmu, tandanya apa, Pak? Kelalen. Aku biar ngerti jangan lo ning nas kelalen. Hilang berarti, Pak. Mending Pak nek kelalen berarti jenengan punate hafal. Ya, kalau saya maaf saya tidak pernah lupa karena belum pernah hafal. Jenengan Masya Allah orang tuh kelalen, Pak. Mergane urung tahu hafal. Setelah hafal, al-amal, beramal. Kemudian an-nasyru, kemudian disebarkan. Yani didakwahkan. Kalau kita tidak mampu, maka yang 3. Pertama apa? Diam, kemudian mendengar, kemudian memahami. Kalau bisa menghafal, kalau tidak langsung beramal dengan ilmu tersebut. Kalau bisa mendakwahkannya, Masya Allah. Itu tingkatan berilmu. Nah, kita akan sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang
hakikat kaya dan miskin. Apakah betul kekayaan adalah sebab kebahagiaan? Dan apakah betul kemiskinan itu sebagai sebab kesengsaraan? Jawabannya adalah tidak. Itu salah. Dunia yang banyak tanpa ilmu agama menyebabkan orangnya terjerumus pada maksiat. Merugikan. Orang yang miskin, ketika dia terbimbing dengan ilmu, kemiskinannya itu mendekatkan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutin Nabi, kita bacakan hadisnya. Nabi kita Rasul Muhammad SAW beliau bersabda, "Ad-dunya li arba'ati nafarin." Wah, jamnya tinggal sedikit melepak 5 menit. Ya sudah, saya persingkat. Ad-dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini penghuninya manusianya terbagi menjadi 4. Tidak ada yang kelima, 4. Yang pertama, rajulun a'tahullahu ilman wa malan. Orang yang diberi oleh Allah ilmu agama dan harta yang melimpah. Dia memiliki ilmu agama sehingga dia beriman, bertakwa, bertauhid, di atas sunnah, ibadah, akhlaknya baik. Harta yang dimiliki digunakan untuk beribadah. Sehingga harta yang banyak tidak melalaikan dia. Tetapi bahkan harta yang banyak ini termanage dengan ilmu agama yang dia miliki. Maka ini papan atas nomor 1. Yang kedua, rajulun a'tahu Allah ilman la malalah. Orang yang diberi ilmu agama, tetapi dia tidak diberi harta yang melimpah. Miskin dia, kurang harta, ekonomi menengah ke bawah. Tetapi dia memiliki ilmu agama, sehingga ibadahnya baik, sholatnya baik, dia bertauhid tanpa syirik. Itu sebagai syarat bahagia di dunia akhirat. Tauhid tanpa syirik, dia di atas sunnah tanpa bid'ah. Amalan diterima dan tidak ditolak. Adabnya santun. Dia qanaah menerima apa yang Allah berikan. Istrinya pun baik, anaknya pun baik. Dia dengan keluarganya baik, adabnya santun karena ilmu agama. Walaupun dia kondisi dunianya miskin, kurang harta. Dia mengatakan, kalau seandainya Allah berikan kepadaku harta yang melimpah, aku akan gunakan seperti orang yang pertama. Aku akan lakukan ini itu sesuai yang pertama. Kenapa? Karena sama-sama memiliki ilmu agama. Dia dengan sebab nyatanya tadi mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pertama. Golongan yang ketiga, rajulun a'tahu Allah malan la ilma lah. Yang ketiga adalah orang yang Allah berikan padanya harta yang melimpah. Banyak hartanya. Ratusan juta bahkan miliaran. Bahkan mungkin triliunan. Tetapi dia tidak diberi ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia tidak beramal ibadah. Karena nggak punya ilmunya. Dia tidak tahu tauhid. Akhirnya jatuh pada syirik. Dia tidak tahu sunnah. Akhirnya jatuh pada bid'ah. Dia tidak tahu taat. Akhirnya jatuh pada maksiat. Ini dia. Adabnya kotor. Ucapannya jelek. Adabnya buruk. Dia banyak musuh. Menzalimi. Sombong. Kibir. Ujub. Karena harta yang melimpah. Karena tidak ada ilmu agama, yang ada apa? Syahwatnya. Dipuas-puaskan syahwat kemaluannya. Dipuas-puaskan syahwat perutnya. Dipuas-puaskan syahwat mulutnya. Dipuas-puaskan. Karena hartanya banyak. Tidak ada di otak dia iman. Tidak ada di benak dia takwa. Yang ada kemaksiatan. Dan kemaksiatan. Ini harta kaum muslimin. Sebagai sumber malapetaka bagi dia. Akan tambah siksa dan tambah siksa. Yang keempat. Rajulun. La ilma lahu. Wa la mala lah. Yang keempat adalah orang yang tidak diberi ilmu.
dan tidak diberi harta. Dia jahil, bodoh, tidak tahu iman, tidak tahu takwa, tidak tahu amal saleh. Kehidupannya jauh dari ibadah. Dekatnya kepada kemaksiatan dan dosa. Dan dia miskin, serba kurang, fakir, bahasa Jawanya kerek, susah uripe, boleh duit angel, serba iskaken utang. Wal'iyadu billah, harta tidak punya, penuh dengan kesengsaraan, dan dia tidak memiliki ilmu agama. Celaka dunia wal akhir. Kesimpulannya kaum muslimin, orang yang miskin akan binasa ketika bukan karena kemiskinannya, karena tidak memiliki ilmu agama. Orang yang miskin memang kurang hartanya, tetapi ketika dia punya ilmu agama, dia akan bahagia. Dia taat kepada Allah, dia beriman, dia mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dengan harta, bukan sumber kebahagiaan. Harta jikalau tanpa ilmu, seperti yang nomor 3, digunakan untuk kemaksiatan. Semakin dia banyak hartanya, semakin banyak dosanya. Semakin tidak syukur, semakin kufur nikmat. Yang ada dalam murka Allah dan murka Allah. Ini harta tanpa ilmu agama. Orang yang pertama, hartanya banyak, tetapi karena memiliki ilmu agama, dia tidak menggunakannya di jalan yang Allah murkai. Kesimpulannya, apa kunci kebahagiaan itu? Ilmu atau harta benda? Ilmu agama. Harta benda itu bukan kunci kebahagiaan. Banyak rumah tangga yang kacau gara-gara kekayaan. Biyen tesi kurang dunyane. Akur lanang wadon Pak. Tahajud bareng, donga bareng, basawi sukses, kabeh-kabeh selingkuh. Golek pacar dewek-dewek. Taken duit siwis. La haula wala quwwata illa billah. Harta merusak. Karena dewe kaum muslimin, belajar ilmu agama dengan kuat. Siapapun Anda, kaya atau miskin, dua-duanya baik ketika kita memiliki ilmu agama. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisa difahami hadirin? Pertanyaannya bisa difahami? Ya, karena ini grid kita. Hafal mboten? Nah niki ampun taken, Pak. Salah tempat nek taken kados niku, Pak. Nek teng kelas lah. Tunjuk. Hafal ndak? Nggak hafal, ngadik teng kula, Pak. Berapa kali ngapal, tokna disit. Hafal nang jabah. Kalau sudah hafal baru masuk. Begitu syarat belajar di kelas harus hafal. Mboten hafal kon bali Pak metu bae ngana. Nang kalau dugu mangan turut top. Di sini belajar. Kesel-kesel ngurusi murid kudu sukses, Pak. Nek ora gelem sukses, bali bae ngana. Ajena kene. Demikian kaum muslimin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.